Anda kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, hari ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo pun menjelaskan anggaran belanja alutsista yang mencapai 1,7 kuadriliun rupiah. Menhan Prabowo akhirnya hadir di rapat kerja Komisi 1 DPR RI setelah sempat absen Senin lalu. Menhan Prabowo mengatakan pihaknya menjabarkan sejumlah rencana kerja Kementerian Pertahanan tahun 2022 secara rinci kepada DPR, termasuk rencana pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang anggarannya mencapai 1,7 kuadriliun rupiah yang jadi perhatian publik. Rapat berlangsung secara tertutup. Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, ya sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat. Sebelumnya diketahui terjadi kebocoran dokumen rancangan Perpres pengadaan alutsista, di mana tertera ada rencana skema pinjaman dari luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpal Hankam 2044 yang mencapai 124 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1,7 kuadriliun. Hal ini mendapat berbagai respons termasuk dari anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon yang mempertanyakan skema pinjaman pengadaan alutsista dalam draft yang bocor. Harus sudah fokus untuk memodernisasi TNI. Tapi masalahnya bagaimana pola pendanaannya? Ini kan PLN khususnya. Pembiayaan utang luar negeri, kredit ekspor. Sehingga kita perlu membutuhkan penjelasan yang detail dari Menhan. Ya, untuk mengetahui lebih jelas soal rencana pembiayaan anggaran alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpal Hankam, kita terhubung dengan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzari. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Mbak Alona. Bang, ini ada draft yang bocor. Pertanyaan pertamanya, apakah memang benar itu draft kerja dari Kemenhan? Belum dipublish sudah bocor. Kenapa itu bisa kejadian? Itu yang sedang kita dalami. Bagaimana bisa ada yang menyebarkan draft yang masih proses pembahasan. Bahkan itu adalah salah satu skema. Jadi dari ada beberapa formulasi yang ditawarkan oleh Kementerian Pertahanan untuk modernisasi alutsista. Jadi Pak Presiden Joko Widodo itu memberikan direktif kepada Menteri Pertahanan untuk segera melakukan modernisasi alutsista, dalam arti beliau ingin ada kepastian misalnya 5 tahun ke depan kita punya Alpha Hankam apa saja, 25 tahun ke depan kita punya apa saja. Nah kemudian Pak Menteri Pertahanan bersama dengan seluruh elemen di Kementerian Pertahanan berpikir keras mencari formulasi yang tepat dalam melakukan modernisasi alutsista. Maka muncullah yang kami sebut sebagai upaya reorganisir belanja dan pembiayaan Alpha Hankam. Nah, salah satu skemanya adalah misalnya gitu ya, alokasi anggarannya sekitar 124 miliar US dollar untuk 25 tahun. Jadi kemudian ada lagi skemanya 50% dari 124 US dollar. Kemudian ada yang ketiga dan seterusnya. Nah, itu didesain menggunakan 5 renstra. Jadi 5 renstra yang sepanjang waktu 25 tahun itu kemudian belanjakan fokusnya di renstra pertama sehingga kita bisa memperoleh Alpha Hankam yang ideal pada tahun 2025. Jadi ketika 2020 kita sudah kontrak, kita sudah bisa membeli banyak Alpha Hankam, insya Allah karena beli pesawat, karena beli
kapal selam dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu. Nah, nanti selesai di 2025, maka postur pertahanan ideal kita itu akan bisa kita nikmati untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia. Rencana belanjanya ke negara mana, Bang? Macam-macam tentu. Pertama yang skemanya adalah ini kan catatan saya ini semuanya perencanaan dan ini masih dalam diskursus yang sangat panjang baik di Kementerian Pertahanan, baik nanti dengan Bappenas, baik juga dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan Kementerian BUMN dan tentu dengan DPR ya. Nah, jadi banyak negara yang tentu menjadi target produsen penyedia Alpha-Hankam. Tetapi catatannya Mbak Alona adalah kita juga ingin memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Itulah kenapa kita melibatkan Kementerian BUMN. Jadi harus ada upaya yang kita sebut alih teknologi atau transfer of teknologi yang maksimal. Sehingga kalau Renstra pertama sudah berjalan, kita berharap di Renstra kelima 2044 kita tidak perlu lagi belanja Alpha-Hankam dari luar negeri karena sudah berhasil melakukan transfer of teknologi secara maksimal. Dan arah itu didesain secara rinci oleh Kementerian Pertahanan pada saat ini. Bang Nahil, tapi gini, apakah memang kan waktu itu Pak Menteri juga sempat mengatakan ingin segera melakukan peremajaan alutsista begitu ya, setelah pasca kecelakaan alutsista yang terjadi. Apakah draft tersebut juga berkaitan dengan evaluasi kecelakaan alutsista yang terjadi? Sebenarnya draft ini sudah dibahas sejak 2019. Jadi setelah Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian ada direktif dari Presiden, Pak Presiden berharap ada kejelasan 5 tahun ke depan, kita punya alutsista apa saja, 25 tahun ke depan seperti apa. Nah kemudian Pak Prabowo dan tim di Kementerian Pertahanan berusaha mencari formulasi. Kan kita berhadapan dengan kelangkaan anggaran dan keterbatasan anggaran. Nah, oleh sebab itulah Kementerian Pertahanan di bawah Pak Prabowo mencari formulasi yang yang baik dan untuk kepentingan kita semua. Artinya apa? Artinya belanja dan modernisasi alutsista semaksimal mungkin tidak membebani, dalam tanda kutip tidak membebani APBN kita. Artinya ini harus saya berjelas makna tidak membebani itu artinya tidak mengorbankan pembangunan atau belanja sektor-sektor untuk kesejahteraan. Nah, oleh sebab itulah kita melakukan skema yang tadi saya sebut sebagai reorganisir belanja dan pembiayaan. Saya sempat baca pernyataan Bang Nahil soal pinjaman luar negeri kan jadinya nanti. Itu kan angkanya cukup besar ya, 1,7 kuadriliun untuk peremajaan Alpha-Hankam. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana nanti proses pembayarnya kita meski tidak membebani APBN, tetapi jangan sampai kita juga ngos-ngosan untuk bayar cicilannya gitu Bang. Mbak Lona, saya harus perjelas dulu ya. Angka 1,1700 triliun itu bukan angka final. Itu salah satu skema. Ini kalau dengan duit 1.700 kita dapat Alpha-Hankam seperti apa, postur pertahanan seperti apa. Itu kami sebut sebagai skema ideal. Kemudian ada yang moderat, misalnya 50% dari uang sebanyak 1.700 triliun atau sebutlah sekitar 500 triliun dan sebagainya, kita dapat postur pertahanan seperti apa. Jadi masih banyak yang harus dibahas dan nilainya belum ada yang final. Itu catatan saya ya, tidak ada nilai final. Jadi jangan sampai kemudian terkesan di publik Kementerian Pertahanan ini pasti belanja sekitar 1.700 triliun untuk Alpha-Hankam. Belum. Sama sekali itu belum. Itu perkiraan ya, tetapi mungkin bisa kita elaborasi nggak? Nah, itu skema. Kemudian saya masuk yang Mbak Alona tanyakan, karena yang pertama tadi penting saya jelaskan. Yang perlu saya jelaskan adalah kenapa tadi saya menggunakan istilah tidak membebani APBN kita. Ya, sumbernya salah satunya dari PLN, pinjaman luar negeri. Nah, kita akan membuat skema Renstra 5
Renstra ya, dan kemudian belanjanya dimaksimalkan di Renstra pertama dengan harapan di Renstra terakhir di 5 Renstra itu tahun ke-25 kita baru belanja Alpahankam lagi. Kenapa? Karena yang kita belanjakan sekarang itu untuk 25 tahun. Nah, PLN kan kita peroleh. Kita sekarang dalam kondisi yang luar biasa berat di dunia pandemi, tapi kemudian ada beberapa prinsipal negara yang kemudian punya komitmen. Itu menurut dibocorin saya Bang, siapa aja Bang yang sudah berniat memberikan pinjaman tersebut? Saya tidak bisa sebutkan itu, nanti kita lihat saja. Nah, pinjaman ini dia bertenor panjang, jangka panjang dengan bunga yang sangat ringan. Nah, kenapa saya sebutkan tadi istilahnya tidak membebani keuangan negara? Kenapa? Karena dia dibayarkan setiap tahunnya cicilan pokok hutang dan bunganya itu dari alokasi APBN-nya Kemhan yang memang secara rutin itu sudah dialokasikan. Dengan asumsi bahwasannya alokasi anggaran untuk Kemhan konsisten di angka 0,8 terhadap PDB. Jadi sekitar 148 triliunan setiap tahunnya. Alokasi Kemhan kan sekarang sekitar 137 triliunan. Iya, lumayan paling besar di antara kementerian lainnya juga, Bang. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain sebenarnya tidak besar karena Kemhan terdiri dari 5 unit organisasi, Mbak. Nah, tapi saya jelaskan, jadi ini kalau sudah dialokasikan sebutlah 148 triliun setiap tahun, nah dari sinilah kita mencicil bunga hutang dan cicilan hutang itu. Itulah tadi kenapa saya sebutkan tidak mengganggu atau tidak membebani belanja sektor lain. Nah, makanya banyak yang salah, itu kan pasti membebani. Ya, karena bebannya tetap di Kemhan karena itu sudah rutinitas saja. Hanya bedanya tadi saya sebutkan kita maksimalkan belanjanya di Renstra pertama. Kenapa Mbak Ona seperti itu penting? Jadi ini kami sering sebut ya ini upaya menyempurnakan MEF itu. Jadi kita tidak ingin, ya betul, kita tidak ingin kita bangun pertahanan Indonesia itu seperti bangun rumah. Ada duitnya, baru kita bikin jendelanya. Ada duitnya, bikin lagi pintunya. Kita tidak ingin gitu. Kita cari duitnya, jadikan rumahnya. Jadi cari duitnya, bangun rumahnya dan langsung jadi dengan waktu tertentu. Jadi kira-kira kalau Alpahankam itu ya 5 tahunan lah. Kenapa? Karena untuk jet tempur misalnya kita kontrak hari ini, maka 5 tahun ke depan baru selesai jet tempurnya. Baik, kita tunggu nanti, angkanya memang masih perkiraan, yang jelas MEF kita memang masih rendah, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan. Tentu saja tadi disebutkan tidak akan membebani APBN, tetapi nanti di Kementerian Pertahanan. Terima kasih Bang Daniel telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.